Halo dan selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita hari ini. Senang sekali bisa menemani Anda lagi nih. Ya, halo semuanya. Senang kembali ke sini. Pernah nggak sih Anda tuh duduk sejenak terus ngelihat keluar jendela dan mikir, gimana ya caranya umat manusia bisa sampai di titik yang sekarang ini? Sebuah pertanyaan yang sangat besar ya. Iya kan? Maksud saya, kita bermula dari kelompok kecil pemburu dan peramu yang benar-benar bergantung sama alam, bahkan menyembah roh sungai dan gunung. Betul. Dan sekarang realitas kita sangat berbeda. Sangat berbeda. Kita perlahan tapi pasti berubah jadi peradaban modern yang punya kemampuan luar biasa untuk mengubah iklim global. Ini kan bukan sekedar sejarah tentang waktu ya. Tentu tidak. Ini adalah sejarah tentang perubahan pola pikir yang sangat radikal. Nah, hari ini kita punya materi yang luar biasa menarik untuk dibedah. Sumber kita adalah sebuah presentasi dari Pesantren Ekologi 2026. Dari SMA Negeri 1 Tegalwaru. Tepat sekali. Judulnya Dari Harmoni ke Krisis, Sejarah Panjang Hubungan Manusia dan Alam. Dan percayalah, ke Anda yang sedang mendengarkan ini sama sekali bukan rentetan hafalan tanggal yang membosankan. Materi dari pesantren ekologi ini memang mengambil sudut pandang yang sangat segar. Eksplorasi kita kali ini tidak berhenti pada sekedar apa yang terjadi di masa lalu. Terus fokus utamanya kemana nih? Fokus utama kita justru pada akar psikologisnya. Kita mau menelusuri bagaimana cara pandang manusia terhadap lingkungan di sekitarnya bisa bergeser sejauh ini. Menarik. Demi membuat presentasi ini menonjol adalah bagaimana mereka menarik kearifan masa lalu, khususnya dengan memasukkan nilai-nilai spiritual dan teologis sebagai fondasi nyata. Fondasi untuk menyelamatkan masa depan bumi. Jadi kita ngelihat ke belakang untuk menyelamatkan yang di depan ya? Betul. Kita diajak melihat realitas krisis hari ini, lalu mundur jauh ke belakang untuk mencari tahu di titik mana sebenarnya kita mulai salah langkah. Oke. Mari kita bedah ini. Kalau kita memutar waktu jauh ke belakang, ke masa prasejarah, materi ini menekankan satu hal penting. Yaitu kondisi harmoni. Ya, harmoni. Manusia pada saat itu hidup 100% selaras dengan alam. Mereka bertahan hidup murni sebagai pemburu dan peramu. Tidak ada industri, tidak ada pertanian skala besar. Benar. Dan satu hal yang menjadi sorotan utama dari dokumen ini adalah konsep secukupnya. Manusia prasejarah itu hanya mengambil dari alam persis sebesar apa yang mereka butuhkan untuk makan hari itu saja. Nggak ada konsep menumpuk harta ya di masa itu. Nggak ada sama sekali. Nggak ada eksploitasi yang berlebihan. Kalau kita pikirkan lebih dalam, konsep secukupnya ini lahir dari sebuah realitas bertahan hidup yang sangat keras, tapi sekaligus menciptakan rasa hormat yang mendalam. Karena mereka nggak punya pilihan lain kan? Tepat. Mereka tidak punya kulkas untuk menyimpan daging buruan berbulan-bulan. Mereka juga nggak punya lumbung untuk menyimpan gandum. Karena tidak bisa menupuk surplus, mereka harus menaruh kepercayaan penuh pada ekosistem. Kepercayaan bahwa besok alam masih akan ngasih makan gitu ya? Ya, mereka percaya hutan akan menyediakan makanan lagi esok hari. Ketergantungan absolut inilah yang melahirkan dimensi spiritual yang sangat kuat. Komunitas awal melihat gunung, hutan, hewan, dan sungai bukan sebagai benda mati. Bukan juga sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Sama sekali bukan. Nah, dokumen ini juga menyebutkan bahwa elemen-elemen alam itu diyakini memiliki kekuatan atau roh, jadi mereka menaruh rasa hormat yang luar biasa tinggi. Dan ini seringkali disalahpahami oleh manusia modern. Maksudnya gimana tuh? Manusia modern sering melihatnya cuma sebagai tahayul purba. Padahal secara praktis, ini adalah mekanisme pertahanan ekologis yang sangat efektif di zaman itu. Oh, saya paham arahnya. Kalau Anda percaya sungai itu punya ruh atau kekuatan sakral, Anda tentu nggak akan sembarangan membuang limbah ke sana, kan? Betul sekali. Anda tidak akan menebang pohon raksasa di hutan secara sembarangan kalau Anda merasa pohon itu hidup dan sedang mengawasi Anda. Hubungannya benar-benar dibangun di atas pondasi harmoni dan respek yang saling menguntungkan. Yang sangat menarik di sini adalah transisi psikologis dari harmoni tersebut menuju sesuatu yang sama sekali berbeda. Itu adalah bagian paling krusial dari sejarah kita. Kapan transisi itu mulai terjadi menurut materi kita? Dokumen dari SMA Negeri 1 Tagalwaru ini menyoroti momen revolusi pertanian sebagai titik awal perubahan besar tersebut, ketika manusia mulai menemukan cara untuk mendomestikasi gandum, padi, dan hewan ternak. Lalu mereka mulai menetap dan membuka lahan ya? Ya, dan dinamika hubungannya berubah drastis di titik itu. Ini bukan cuma soal manusia yang tadinya nomaden tiba-tiba jadi punya rumah menetap. Tapi ada yang berubah di cara berpikir mereka? Tepat.
Ini adalah pergeseran fundamental dalam isi kepala manusia. Sebelumnya, manusia hanya berusaha bertahan hidup mengikuti ritme alam. Begitu masuk era pertanian, manusia mulai merasa bisa mengelola alam. Tunggu sebentar, ini menarik. Jadi maksudnya saat kita mulai bertani, disitulah bibit-bibit ego manusia mulai muncul. Ego, karena merasa punya kendali. Ia merasa punya kendali atas alam. Secara historis, gejalanya memang mengarah ke sana. Saat Anda mulai mengelola, Anda mulai memanipulasi ritme alam demi kebutuhan Anda sendiri, dan dalam skala yang jauh lebih besar. Mulai ada batas-batas wilayah juga kan? Betul. Anda mulai membuat pagar. Anda mulai mengklaim, ini tanah saya, ini gandum saya. Ketika manusia mulai bisa memproduksi makanan yang berlebih, mereka harus melindunginya. Dan dari situlah muncul konsep kepemilikan dan hierarki sosial. Dan pada akhirnya, pandangan bahwa alam adalah sesuatu yang harus ditundukkan agar bisa terus memproduksi keuntungan tersebut. Kalau boleh saya pakai sedikit analogi untuk Anda yang sedang mendengarkan, perubahan ini tuh mirip banget sama perbedaan antara Anda menumpang di rumah orang lain dibandingkan dengan Anda ngebangun rumah Anda sendiri. Analogi yang sangat pas. Waktu manusia masih jadi pemburu peramu, mereka itu ibarat menumpang di rumah alam. Anda ngikutin aturan tuan rumah Anda hati-hati banget, Anda nggak berani merombak letak perabotan sesuka hati. Karena Anda sadar itu bukan milik Anda. Tepat. Tapi begitu revolusi pertanian terjadi, manusia seolah-olah mengklaim kafling tanah dan mulai ngebangun rumah mereka sendiri di atasnya. Mereka mulai membabat hutan untuk bikin ladang. Dianggap hama untuk disingkirkan. Mereka resmi menjadi pengelola. Dan kemampuan mengelola itulah yang pada akhirnya melahirkan peradaban-peradaban raksasa yang kita kenal dari buku-buku sejarah. Presentasi ini menyebutkan beberapa peradaban besar ya. Ada Mesopotamia, Lembah Indus, Mesir kuno, hingga Tiongkok kuno. Semua peradaban besar ini lahir berkat satu hal, kemampuan manusia beradaptasi dan mengeksploitasi sumber air yang melimpah serta tanah subur di sekitar lembah sungai besar. Seperti Sungai Nil, Tigris, atau Efrat. Betul. Tapi ada satu catatan kritis dari materi kita yang menampar banget soal peradaban-peradaban ini. Seringkali kan kalau kita baca sejarah alam itu cuma dikesankan sebagai latar belakang panggung aja. Hanya sebagai pelengkap cerita. Iya, kayak setting tempat manusia main drama politik dan perang. Padahal dokumen ini menegaskan bahwa alam bukan sekedar latar belakang. Alam adalah aktor utamanya. Memang alam adalah faktor penentu absolut. Peradaban-peradaban raksasa itu bisa maju pesat karena sungai-sungai mereka banjir secara teratur dan membawa lumpur subur. Alam yang menentukan kapan mereka bisa panen ya. Bahkan menentukan kapan kalender mereka dimulai dan bentuk dewa-dewa yang mereka sembah seringkali mencerminkan karakter alam sekitarnya. Tapi ada sisi gelapnya juga kan? Sangat gelap. Dan yang lebih penting lagi, alam juga yang menjadi eksekutor runtuhnya peradaban-peradaban tersebut. Saat alam mulai berubah. Tepat. Ketika curah hujan berubah atau sungai mengering dan tanah perlahan kehilangan kesuburannya akibat eksploitasi irigasi yang berlebihan. Apa yang terjadi? Seluruh struktur masyarakat, ekonomi, dan politik yang dibangun susah payah itu runtuh seketika. Ketergantungan manusia pada alam itu nggak pernah benar-benar hilang. Kita cuma sering terlalu arogan untuk mengakuinya. Disinilah bagian yang sangat menarik. Seiring populasi manusia yang makin meledak dan teknologi yang makin canggih, arogansi itu justru makin terlihat jelas. Paradigma kita bergeser sangat ekstrim. Kalau di masa awal pertanian, manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup berskala komunal, lama-kelamaan alam mulai dipandang semata-mata sebagai sumber daya ekonomi murni. Sesuatu yang harus dikuras demi keuntungan. Titik ini mengubah total hubungan kita dari yang awalnya harmoni, bergeser ke fase mengelola, dan akhirnya berujung pada dominasi. Manusia secara kolektif merasa punya posisi di atas alam, bukan lagi di dalamnya. Dominasi ini mencapai puncaknya dan menjadi sangat destruktif saat kita masuk ke revolusi industri. Revolusi industri sebagai titik balik terburuk dalam sejarah keseimbangan lingkungan kita. Sangat radikal ya perubahannya. Kalau sebelumnya alat manusia cuma cangkul dan bajak bertenaga sapi, tiba-tiba kita punya mesin uap, kita punya pabrik raksasa. Kita mulai menggali perut bumi untuk mengeluarkan jutaan ton batu bara. Skala eksploitasinya tidak lagi sekedar menebang pohon untuk bikin rumah. Tapi menghancurkan ekosistem demi produksi massal. Coba bayangkan perubahan sensorik yang dialami manusia di masa itu. Dari yang tiap hari mencium bau tanah basah dan mengikuti ritme matahari, tiba-tiba dipaksa masuk ke pabrik yang gelap. Pabrik yang penuh asap batu bara. Dan waktu mereka diatur sepenuhnya oleh jam mekanik. Keterputusan psikologis manusia dari ritme alam benar-benar terjadi di titik ini. Dan efeknya sangat merusak.
Dokumen ini secara eksplisit menyebutkan bahwa era inilah yang melahirkan polusi gila-gilaan, serta kerusakan ekosistem yang melawan semua prinsip keseimbangan. Manusia mulai menerobos batas-batas alam demi ambisi yang namanya pertumbuhan ekonomi. Dampaknya bergulir layaknya bola salju raksasa yang makin lama makin besar dan menghantam realitas kita hari ini. Kita nggak lagi bicara soal sejarah masa lalu. Tapi tentang hari ini, Ya, kita sedang membicarakan udara yang kita hirup dan cuaca ekstrim yang kita alami sekarang. Presentasi ini menarik garis lurus dari revolusi industri ke pola hidup konsumtif umat manusia modern. pola pikir dominasi itu kini termanifestasi dalam banyak hal. Termasuk krisis iklim, pencemaran laut oleh plastik, dan kepunahan spesies massal. Ketika kita bisa memesan barang dari ujung dunia lain dan sampai di depan pintu rumah besoknya, kita sering lupa proses di baliknya. Kita tidak pernah melihat berapa banyak bahan bakar fosil yang dibakar atau berapa banyak sungai yang tercemar dari limbah pabriknya. Ada satu kalimat dari sumber kita hari ini yang lugas banget merangkum kondisi itu. Kalimatnya begini, manusia dan alam sudah jauh dari kata harmoni. Sebuah realitas yang menyedihkan. Makanya kalau kita bicara soal masa depan bumi, ujung-ujungnya ya kembali ke pilihan kita sekarang. Kita ini sudah terlalu lama melihat alam bukan sebagai mitra, tapi cuma sebagai rak supermarket raksasa tempat kita bisa ngambil apa aja. Tanpa pernah memikirkan bagaimana cara mengisinya kembali. Jika kita hubungkan hal ini dengan gambaran yang lebih besar, keterasingan kita dari alam membuat kita lupa bahwa bumi ini adalah sistem yang tertutup. Kita nggak bisa lari ke planet lain. Tepat. Kerusakan yang kita saksikan hari ini adalah hasil langsung dari kegagalan komunal kita memikul tanggung jawab. Alam tidak lagi dihormati sebagai mitra hidup. Lalu bagaimana ke depannya? Pertanyaannya sekarang bergeser. Kalau pendekatan sekuler dan eksploitatif berbasis ekonomi ini terbukti membawa kita ke jurang krisis, lalu apa solusinya? Disinilah presentasi ini menjadi sangat relevan. Iya, karena mereka menawarkan solusi yang tidak cuma bersifat teknis, tapi menyentuh akar spiritualitas kita. Jadi apa makna dari semua ini? Bagaimana kita bisa keluar dari krisis yang udah keburu mengakar ini? Ini yang bikin saya kagum banget sama materi dari pesantren ekologi SMA Negeri 1 Tegalwaru. Mereka membawa perspektif baru. Mereka mengajak kita menggeser kacamata kita. Solusi yang ditawarkan itu berpusat pada nilai-nilai keislaman dan kesadaran ekologis. Kita diajak untuk melihat krisis iklim bukan cuma sebagai masalah sains, atau sekedar masalah kebijakan pemerintah. Tapi sebagai krisis spiritual. Pendekatan yang ditawarkan sangat filosofis. Presentasi ini merujuk pada Al-Quran, spesifiknya Surah Al-Baqarah ayat 164. Ayat yang berbicara tentang fenomena alam ya? Iya, di ayat itu dijabarkan tentang penciptaan langit dan bumi. Silih bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di laut membawa manfaat, sampai air hujan yang menghidupkan bumi yang mati, serta pergerakan angin dan awan. Visual yang sangat puitis. Dan yang ditekankan oleh presentasi ini adalah semua elemen itu disebut sebagai tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan. Bukan sekedar proses fisika atau meteorologi biasa. Maksudnya, melihat fenomena alam itu seharusnya memicu kesadaran spiritual ya, mengembalikan rasa takjub kita pada alam semesta. Tepat. Ini adalah upaya untuk mengembalikan dimensi sakral dari alam yang sempat hilang sejak masa prasejarah tadi. Tapi kali ini dengan landasan tauhid. Landasan ketuhanan. Maksud dari landasan tauhid ini sederhana tapi sangat kuat. Kesadaran penuh bahwa seluruh alam semesta beserta hukum-hukum ekologisnya memiliki satu pencipta tunggal. Logikanya berlanjut ke cara kita memperlakukan ciptaan itu kan? Benar. Kalau alam semesta ini adalah karya cipta dan tanda kebesaran Tuhan, maka merusaknya atau mengeksploitasinya secara rakus sama saja dengan tidak menghargai Sang Pencipta. Alam itu penyedia absolut yang disiapkan dengan keseimbangan sempurna. Ngasih kita makan, energi, air. Memahami hal ini seharusnya secara otomatis mematikan arogansi dan dominasi manusia yang kita bahas sebelumnya. Itu perspektif yang menarik banget. Kalau kita memandang lingkungan sebagai tanda kebesaran dan bukan sekedar komoditas, cara kita berinteraksi pasti otomatis berubah total. Dan dokumen ini nggak berhenti di situ. Ada kelanjutannya yang membahas konsep khalifah dari surah Al-Baqarah ayat 30. Diceritakan bahwa manusia itu diturunkan ke bumi dengan status sebagai khalifah. Sebuah posisi yang krusial. Nah, mari kita garis bawahi definisinya. Khalifah itu artinya wakil atau pengelola di bumi. Konsep pengelola ini sangat krusial untuk dibedah. Banyak orang salah mengertikan khalifah sebagai penguasa absolut yang bisa berbuat semena-mena atas makhluk lain.
Mentang-mentang diberi akal terus merasa paling berkuasa. Padahal logika dasarnya begini. Seorang pengelola atau manajer tidak memiliki perusahaan yang dia kelola. Dia ditugaskan oleh pemilik sebenarnya, dalam hal ini Tuhan, untuk menjaga keseimbangan sistem tersebut agar tetap berjalan baik. Dan layaknya seorang manajer, dia harus memberikan laporan pertanggungjawaban di akhir nanti. Betul sekali. Wah, ini masuk akal. Berarti krisis ekologi global yang kita hadapi sekarang ini ibaratnya kita gagal audit ya, secara spiritual. Analogi yang sangat cerdas. Ya kita gagal audit. Karena sebagai manajer, alih-alih merawat aset, kita malah menguras dan menghancurkannya. Sumber kita juga menyertakan kutipan ayat yang melarang keras manusia berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Ini adalah perintah langsung yang tidak bisa ditawar. Status khalifah itu bukan privilege untuk berkuasa, melainkan beban tanggung jawab pelestarian alam. Dan yang membuat konsep khalifah ini semakin membumi adalah bagaimana presentasi ini menyambungkannya ke praktek nyata sehari-hari. Ketindakan yang bisa kita lakukan. Dokumen ini menyoroti sebuah hadis yang sangat indah, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Apa isinya? Disebutkan bahwa tidak ada seorang muslim pun yang menanam pohon atau menebar bibit tanaman, kemudian hasilnya entah itu buahnya, daunnya, atau bahkan sekedar tempat berteduhnya dimanfaatkan oleh burung atau manusia. Lalu apa nilai dari tindakan itu? Melainkan hal itu akan bernilai sebagai sedekah bagi si penanam. Ini memunculkan pertanyaan penting tentang makna ibadah dalam kehidupan kita. Nah ini dia. Waktu baca bagian ini jujur saya langsung mikir ini tuh konsep yang jenius banget. Ini kayak passive income jalur spiritual ya kan? Passive income spiritual. Menarik sekali. Anda nanam satu pohon hari ini, lalu selama pohon itu hidup memproduksi oksigen, menyaring polusi, atau buahnya dimakan burung liar, pahala sedekahnya terus mengalir ke Anda. Bahkan mungkin setelah Anda meninggal dunia. Ini cara yang sangat elegan untuk menggeser paradigma kita. Analogi passive income itu sangat pas. Sangat aplikatif buat audiens modern. Hadis ini merombak total definisi kita tentang ibadah. Selama ini mungkin kita berpikir ibadah itu cuma interaksi vertikal di tempat ibadah saja. Padahal hubungannya juga ke alam. Ternyata tindakan ekologi sekecil apapun yang berkontribusi pada keseimbangan alam adalah bentuk ibadah sosial dan lingkungan yang nilainya sangat tinggi. Menjaga alam bukan sekedar program pemerintah. Bukan cuma kewajiban aktivis lingkungan doang ya. Melainkan kewajiban moral dan spiritual setiap individu yang mengaku beriman. Menjaga keseimbangan ekosistem adalah bentuk sedekah alam. Sangat powerful. Nah, setelah perjalanan panjang kita hari ini dari menelusuri bagaimana kita berevolusi dari pemburu yang harmonis dengan alam, lalu menjadi petani yang mulai memanipulasi alam, hingga menjadi manusia industri yang serakah dan akhirnya menemukan kearifan spiritual sebagai solusinya. Sumber ini mengajak Anda yang mendengarkan untuk ikut merenung. Merenungkan posisi kita saat ini. Presentasi dari SMA Negeri 1 Tegalwaru ini punya pertanyaan tajam buat Anda. Jika sejarah terulang, peran apa yang akan Anda pilih hari ini? Bagaimana kontribusi nyata Anda? Karena seperti kalimat penutup mereka, menjaga alam berarti menjaga kehidupan. Sebelum kita benar-benar menyudahi penelusuran ini, saya ingin mengajak Anda memikirkan satu hal lagi dari kacamata yang sedikit berbeda. Silahkan. Sepanjang eksplorasi ini, kita sudah sepakat bahwa ambisi menguasai dan memanipulasi alam yang dimulai sejak revolusi pertanian dan memuncak di revolusi industri adalah akar krisis kita. Setuju. Sumber materi kita menyebutkan bahwa alam adalah penentu runtuhnya peradaban-peradaban besar di masa lalu seperti Mesopotamia dan lembah Indus. Runtuh karena alamnya rusak. Jika peradaban kuno yang hanya berskala regional bisa musnah karena gagal mengelola alam, coba pikirkan nasib peradaban modern kita yang mengeksploitasi alam berskala global saat ini. Pertanyaan yang bikin merinding. Hari ini kita sangat terobsesi dengan yang namanya teknologi hijau, mobil listrik, rekayasa cuaca, panel surya raksasa. Apakah obsesi kita pada teknologi ramah lingkungan ini benar-benar menunjukkan bahwa kita sudah kembali ke harmoni seperti masa prasejarah? Atau cuma sekedar ilusi harmoni? Ataukah jangan-jangan ini hanyalah bentuk paling mutakhir dari dominasi dan arogansi manusia? Bukankah kita masih melihat bumi semata-mata sebagai mesin raksasa yang perlu kita optimasi dan perbaiki dengan teknologi buatan kita? Masih dengan kacamata manajer yang arogan ya? Alih-alih sungguh-sungguh menghormatinya sebagai mitra yang punya otoritas sakralnya sendiri. Apakah teknologi kita sedang membangun sebuah peradaban abadi? Atau diam-diam kita sedang menulis bab terakhir dari keruntuhan sejarah umat manusia yang paling besar? Wow, itu pertanyaan yang sangat tajam untuk dibawa pulang.
Apakah kita sedang sungguh-sungguh memperbaiki hubungan atau sekedar ganti alat eksploitasi saja? Terus terang, itu butuh perenungan yang mendalam dari kita semua. Perenungan yang harus segera diubah menjadi tindakan. Si banyak sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk ikut membedah materi yang sangat menggugah ini bersama kami. Semoga eksplorasi sejarah dan kearifan spiritual hari ini memberi Anda perspektif baru yang menyegarkan saat melihat lingkungan di sekitar Anda. Tetaplah kritis, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.